وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أيضا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال أيضا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. قال أيضا: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وقال أيضا: أكثروا ذكر هذه اللذة الموت. Sadaqallahul azim wa baligha rasuluhun nabiyil habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf saudaranya atau suaranya agak gemetaran, lagi kurang sehat. Asal lambungnya kambuh, lemes banget ini. Tapi sebentar aja Pak Iko ya. Siap. Lama ya 7 menit lah. 7 menit kurang lebih 7 menit. Biasanya saya kalau udah ngomong tuh lupa sama sakit biasanya. Yang saya hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhum Bapak Junaidi bin Abdurrahman. Alhamdulillah di sini ada ayahanda almarhum masih sehat. Bapak Abdurrahman masih kelihatan segar, bugar. Anak beliau telah lebih dulu dipanggil Allah, ternyata beliau masih sehat. Kita doakan semoga beliau menjadi bapak yang betul-betul mengikhlaskan kepergian anaknya, menjadikan iktibar pembelajaran bahwasanya yang namanya maut enggak pandang usia. Kemudian keluarga besar almarhum istri Bapak Junaidi dan keluarga yang lain yang kita doakan semoga dengan kematian ini menjadi bertambah iman Islamnya. Amin. Makin sabar, makin tabah, makin ikhlas mendapatkan musibah seperti ini. Amin. Ketua DKM Mushola Syariah yang saya hormati, juga tidak lupa rekan saya, rekan seperjuangan, guru kita Akhil Ustaz Haryanto SAG yang kita muliakan. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan tahlil atau takziah malam pertama ini. Saya hanya ingin menyampaikan tentang tujuan kita bertakziah. Tausiah saya ini terus sering saya ulang-ulangi terus. Acap kali mengadakan acara seperti ini. Apa tujuannya? Agar kita paham acara ini sia-sia atau ada manfaat. Acara ini mudorot apa maslahat. Nanti setelah saya jelaskan, silahkan simpulkan sendiri. Betulkah acara seperti ini ada manfaat atau banyak maksiatnya? Apakah maslahat atau mudorotnya? Baik jamaah rahimakumullah, keluarga musibah yang saya muliakan. Takziah merupakan anjuran dalam Islam.
Takziah itu asal kata bahasa Arabnya azza atau menghibur. Ini perintah Nabi. Ada satu hadis sahih Muslim yang bahwasanya Nabi mengatakan hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak dan kewajiban sesama orang Islam itu ada 6. Iza da'aka fa'ajibhu, iza laqitahu fasallim alaihi, apabila berjumpa ucapkan salam. Kemudian iza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang maka hadir. Yang ketiga, iza stansohaka fansohu, apabila kamu diberikan minta dinasihati maka nasihatilah mereka. Saya langsung ke nomor 6, iza mata fatabihu, apabila ada saudaramu sesama muslim yang wafat atau mati, maka ringankanlah urusannya. Artinya doakanlah saudaramu yang meninggal. Di hadis lain dalam hadis Imam Tirmidzi dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, ada satu hadis hasan yang mengatakan bahwasanya ma min mu'minin yu'azza li akhuhu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hulal karamati yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidaklah seorang mukmin, seorang yang beriman itu yu'azza akhuhu, menghibur saudaranya bi musibati, yang tertimpa musibah, illa kasahu Allah azza wa jalla min hulal karamah yaumal qiyamah, kecuali nanti dia orang yang suka mentakziahi orang yang masih orang yang tertimpa musibah, Allah akan berikan pakaian, Allah akan pakaikan kepadanya, yaitu pakaian seorang raja, pakaian kemuliaan bagi orang yang biasa, yang sering semasa hidupnya mentakziahi saudaranya yang tertimpa musibah, termasuk acara malam hari. Jadi takziah itu merupakan tujuan pertama kita ke sini adalah menghibur istrinya Pak Junaidi. Bagaimanapun istrinya dan anak-anaknya serta keluarga besarnya hari ini sedang berguncang, Pak. Hatinya sedang lara, berduka. Jangankan kita, maaf, orang awam. Rasulullah saja ketika putra beliau Ibrahim wafat, hatinya berguncang. Rasul menangis, meneteskan air mata. Itu Nabi sedih, hatinya berguncang ketika tertimpa musibah yang namanya kematian. Apalagi semacam istrinya Pak Junaidi almarhum. Apalagi macam kita, pasti kita terguncang hatinya manakala kita tertimpa musibah seperti kematian. Maka takziah itulah menghibur derita, menghibur lara, menghibur kesedihan ahlul mayit atau ahli keluarga yang ditinggal sama Pak Junaidi. Mudah-mudahan dengan takziah ini mereka kesedihannya semakin berkurang. Amin. Namun takziah atau menghibur di sini bukan seperti kita menghibur seperti orang yang sedang hajatan atau sukaria. Menghibur di sini dengan apa? Dengan bacaan-bacaan thayyibah, bacaan-bacaan yang baik, membaca Quran, baca surah Yasin. Kenapa? Yang namanya orang tertimpa musibah itu selagi saya sampaikan bahwasanya keimanan kadang-kadang turun. Kenapa? Mohon maaf, ini bapaknya almarhum masih sehat. Iya. Ya betul, Pak masih segar. Harusnya bapaknya yang lahir duluan, harusnya mati duluan, maunya kita begitu. Tapi ternyata anaknya lebih dulu dipanggil sama Allah. Banyak yang tidak menyangka, saya pun tidak menyangka beliau masih muda, gak tua-tua amat, belum 60 tahun umurnya. Tapi Allah punya kehendak lain. Pasti tentu keluarga kaget. Maka kita hiburlah alul mayit, alul keluarga dengan bacaan-bacaan yang bagus. Orang yang imannya menurun ketika dibacakan Quran, bertambahlah keimanan mereka. Yang kedua, tujuan kita ke sini tidak lain setelah pertama tadi menghibur keluarga ahli musibah. Yang kedua adalah mendoakan almarhum. Siapa yang gak butuh doa? Apakah kita pede dengan amal kita sendiri?
Apakah kita yakin bahwa tanpa doa kita masuk surga? Kita bukan nabi yang masuk. Kalau kita nabi sih nggak perlu didoakan. Seperti nabi kan pasti surga. Ngapain ditahlilin? Loh, pasti surga. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, kalau tahlil itu sunnah tidak dilarang, kenapa Nabi wafat nggak ditahlilkan? Sono, kalau tahlil kan orang Nabi pasti surga kok. Kalau ada yang menahlilkan ketika Rasul wafat, berarti kan kurang ajar. Seakan-akan tidak percaya kalau Rasul ahli Surga. Tapi Pak Junaidi bukan Nabi, bukan orang yang maksum, bukan orang yang terbebas dari Dosa. Maka ayatnya Al-Hasyr ayat 10 dalilnya. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, mereka berdoa, Ya Allah, ampunilah kami, dan ampuni ya Allah dosa-dosa saudara kami yang terlebih dulu beriman sebelum kami. Ini ayatnya, dalilnya Al-Hasyr ayat 10 tentang bolehnya kita mendoakan orang-orang yang telah wafat. Insya Allah kalau kita di dunia Pak sering mendoakan orang yang mati, entar kita mati banyak yang doain. Karena kita pasti berharap itu. Almarhum sekarang berharap didoakan sama anaknya, istrinya, keluarganya, tetangganya, saudaranya. Karena itu yang diharapkan. Selain tentunya amal tidak itu pasti, ilmu manfaat itu pasti. Apalagi sedekah jariyah, ilmu manfaat, kemudian anak yang soleh, betul. Tetapi ada plusnya, berharap doa daripada saudara sesama muslim. Maka kalau kita di dunia sering mendoakan orang yang telah wafat, insya Allah kita mati spontanitas, orang banyak yang mendoakan kita, insya Allah. Yang ketiga, tujuan kita kesini takziah seperti ini tidak lain kecuali untuk diri kita yang tahlilan, untuk diri kita yang takziahan. Tujuan yang pertama takziah untuk ahlul mayit, yang kedua mendoakan untuk si mayit, yang ketiga apa? Mengingatkan diri kita akan kematian. Jangan sampai kita datang kemari ke keluarga musibah, ke rumahnya almarhum, manfaat untuk almarhum, manfaat untuk ahli musibah, keluarganya, tapi tidak ada manfaat buat kita. Rugi kita. Hanya mendoakan sampai doanya menghibur, terhiburlah keluarga, tapi kita nggak ingat mati. Rugi nggak? Rugi. Maka selayaknya kita kesini, sebenarnya kita sedang ngambil nomor antrian. Kita ini sedang dikasih nomor sama malaikat, cuma saya nggak ada yang tahu nomornya. Bisa jadi bapak ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan, Ustaz duluan ya mau saja. Yang tua duluan, maunya begitu. Iya. Harusnya begitu. Nah, aksiru zikraha zibil ladzatil maut, kata Nabi, banyaklah ingat mati. Kenapa saya bilang sering saya sampaikan dalam tausiah saya, orang yang berhubungan dengan orang mati belum tentu ingat mati. Tadi ada ikut kuburan nggak? Ada. Coba saya bukannya suzon ya. Itu tukang gali kuburan. Kira-kira banyak yang sholat apa banyak yang nggak sholat? Saya pernah mensurvei Pak. Bang, berapa lubang seharian? 10 lubang. Nggak sholat Bang? Ora. Padahal 10 lubang setiap hari, tapi nggak sholat. Sama dengan kita, sering mengiring mayit, ada yang mati kita kumpul bareng-bareng, tapi nggak sholat jenazah. Coba apa tujuannya? Sia-sia. Padahal kalau kita ngiringi mayit sampai disolatkan, pahalanya 1 qiraat. Kalau kita mengiringi mayit sampai di kuburan, pahalanya 2 qiraat. Mahwal qiraat. Apa itu qiraat? Ya Rasulullah kata sahabat, mislu jabalaini azimaini. 2 qiraat itu seperti 2 gunung yang sangat besar. Mislu jabal Uhud, 1 gunung seperti gunung Uhud. Pahalanya orang yang mengiring mayit sampai menguburkan ke liang lahat. Tapi nyolatin juga. Memang ngiringin doang ke kuburan, nyolatin orang. Ya kelewat yang atuh.
Jadi yang ketiga tujuan kita takziah hari ini, jangan lupa untuk kita. Kita hari ini mendoakan orang mati, besok bisa jadi kita mati. Jangankan besok, ntar malam juga bisa. Kenapa? Yang namanya maut, kematian itu seperti buah, Pak. Contohnya buah kelapa. Buah kelapa ada yang masih pentil jatuh, segede kepal jatuh, ada yang baru kuclak jatuh, ada yang udah kisut nggak jatuh-jatuh. Sama dengan maut, sama dengan kematian. Ada yang masih dalam kandungan, keguguran, baru lahir, meninggal, baru mau sunat, wafat, mau kawin besok, mati, habis kawin, modar. Ada yang udah tua, nggak mati-mati. Kita nggak ada yang tahu kapan kita mati. Kalau boleh milih, maka kata bapaknya, mending saya duluan ya Allah. Betul nggak? Kata bapaknya Pak Junaidi. Tapi Allah punya kehendak lain. Yang namanya kematian itu gak pandang umur. Oleh sebab itu, jangan sampai kita setiap takziah, tahlilan, kita hanya memberikan makan untuk keluarga, manfaat untuk almarhum, tapi tidak ada gunanya buat kita. Salah satu contohnya adalah kita tidak bertambah keimanan manakala ada iktibar pembelajaran yang kita sia-siakan seperti malam hari ini. Jemaah rahmatullah, demikian saja saya tausiah karena si kurang sehat ini ngomong aja masih gemetaran. Semoga tentunya kita doakan sebagai Fatihah buat almarhum. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Amin. Semoga Allah luaskan kuburnya. Amin. Amin ya ala hadiyah wa ala rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.